Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyoto JKV Angkatan 9 dari SD Negeri 30 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson dalam bukunya tahun 1999, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya adalah setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, menurut Tomlinson, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru mengetahui apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua siswa diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Tomlinson dalam bukunya 2001, bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar terkait dengan banyak faktor seperti lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan manajemen yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Kebutuhan belajar murid dapat diketahui berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, bertanya dengan guru murid sebelumnya, membaca nilai rapor murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik.
Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid latih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.